Halo, selamat siang sahabat setia Siloam Sriwijaya. Kembali lagi bersama saya Berliana dalam sesi Health Talk live on Instagram Rumah Sakit Siloam Sriwijaya pada hari ini, Senin 7 April 2020. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyakit stroke. Dan tentu saja saya ditemani oleh yang ahlinya, yaitu dokter spesialis saraf ya, Dr. Andri SPM. Selamat siang dokter. Apa kabar? Baik. Baik ya dok, ya tetap bekerja ya dok, Ya. walaupun dalam masa pandemi kayak gini ya. Betul. Betul sekali. Nah, sebenarnya tema kita penyakit stroke. Sebenarnya stroke ini udah sangat familiar sekali ya dok di telinga masyarakat awam gitu. Tapi mungkin sebagian orang yang walaupun familiar tapi belum tahu pasti gitu dok, apa itu stroke dan apa penyebabnya. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, apa itu stroke dan penyebabnya? Jadi stroke itu adalah gangguan otak yang terjadi murni akibat gangguan pembuluh darah tanpa sebab yang lain. Biasanya bisa berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian. Oke, jadi dampak terparahnya itu kematian ya dok ya? Iya, bisa ya bervariasi sih, tergantung karena kan otak itu luas, fungsinya juga bermacam-macam. Jadi gejalanya bervariasi, ya bisa dari ringan hingga sampai yang keberat yang menyebabkan kematian. Oke, untuk penyebabnya itu sangat berkaitan dengan pembuluh darah ya dok? Iya, murni pembuluh darah. Murni pembuluh darah. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dok? Mungkin dari internal, mungkin dari orang itu sendiri, ataupun ada faktor eksternal yang mempengaruhi risiko terjadinya stroke pada seseorang? Jadi faktor risiko biasanya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat kita modifikasi atau tidak bisa kita ubah. Apa itu dok? Misalnya berat badan rendah waktu kecil itu kan nggak bisa dirubah. Terus ras, kalau secara statistik orang-orang kulit hitam bangsa ras negro dan juga Hispanik kejadian lebih tinggi untuk stroke. Kemudian juga genetik. Jadi kalau misalnya kita mempunyai orang tua riwayat stroke, secara statistik 30% kita lebih tinggi chance-nya untuk terkena stroke di kemudian hari. Kemudian ada lagi umur. Ya tentu makin tinggi umur ya makin risiko untuk terkena stroke lebih tinggi. Dan yang terakhir itu contohnya umur, bukan umur maksudnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Laki-laki lebih rentan dibanding wanita. Kenapa itu dok? Kenapa? Kenapa itu dok? Laki-laki lebih rentan? Karena wanita selalu benar, enggak sih? Nah, jadi karena nggak tahu, itu sih statistik ya, statistik. Kalau erat kaitannya kemungkinan sih teori hormonal, kemungkinan hormonal karena kan wanita hormon estrogen ya, progesteronnya lebih tinggi sehubungan dengan siklus menstruasinya. Jadi kemungkinan ada dugaan bahwa hormon inilah yang melindungi Si perempuan dari kemungkinan stroke. Lalu tadi saya lanjutin ya, yang kedua itu adalah, nah ini yang penting, faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Apa itu dok? Yang modifikasi itu misalnya adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan menjadi stroke di kemudian hari. Misalnya itu yaitu hipertensi, kencing manis, riwayat stroke sebelumnya, merokok, obesitas, kolesterol tinggi, gangguan irama jantung. Yang itu semua ada faktor resiko yang masih bisa kita ubah. Oke. Termasuk gaya hidup ya dok ya? Ya itu kan tadi kan merokok. Bisa merokok, makan yang nggak sehat yang akhirnya menjadi penyakit ini. Oke. Lalu gejala stroke itu apa saja dok? Nah, oke. Nah, jadi kami dari Siloam udah bikin ini sih singkatannya untuk gejala itu ini, segera ke RS untuk memudahkan mengingatnya. Jadi itu sebenarnya singkatan. Yang pertama itu ini, senyum tidak simetris. Jadi misalnya mencong ke satu sisi. Kemudian G-nya gerak separuh badan, lemah tiba-tiba. Kemudian izin interupsi ya dok, kenapa itu sebagian saja dok biasanya kalau orang yang terserang stroke itu? Hanya sebagian yang tidak berfungsi, sebagiannya lagi masih berfungsi karena secara garis besar otak itu dibagi menjadi dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Biasanya tidak terjadi bersamaan, bisa di sisi kanan atau di sisi kiri. Penyumbatan itu tadi ya? Kalau bicara statistik ya, stroke itu 88% memang tipe sumbatan, 12% perdarahan. Karena terjadi di satu sisi biasanya, sisi lain itu dia mengkompensasi.
Jadi kalau misalnya terjadi di sebelah kanan, separuh badan sebelah kiri kita nggak masalah. Dan sebaliknya, kalau sebelah kiri yang kena, sebelah kanan yang Jadi opposite-nya ya kayak gitu. ya. Boleh dilanjutkan? Lanjut ya. Yang kedua tadi gerak ya. Gerak separuh badan tubuh melemah secara tiba-tiba. Kemudian segera. Bicaranya pelo, tiba-tiba tidak bisa melakukan mengerti kata-kata atau mengucapkan kata-katanya. Kemudian kebas atau baal di separuh sisi tubuh yang mendadak. Gak kerasa gitu ya dok ya? Ya. Kemudian R-nya rabun, pandangan kabur secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir S-nya sakit kepala yang hebat dan juga tiba-tiba. Jadi singkatnya tadi ya, segera ke RS. Senyum, gerak, raba, kebas, kemudian tadi rabun dan juga sakit kepala. Dan semua gejala ini khasnya itu terjadi tiba-tiba. Jadi lagi sehat, tiba-tiba menit berikutnya atau detik berikutnya mengalami sakit gitu. Apakah gejala ini bisa terjadi pada suatu saat gitu, pada satu momen gitu? Atau hanya mungkin dari salah satu gejala saja yang terasa mungkin ketika terserang stroke itu? Bervariasi sih. Bervariasi. Tergantung area mana yang rusak. Tapi ya ini untuk memudahkan jika satu saja menemukan gejala segera KRS ini, artinya harus dicurigai sebagai stroke, tapi kan bukan. Oke. Dokter, semisal nih kita ketemu sama orang yang tiba-tiba terkena serangan stroke, adakah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ya dok? Misalkan di rumah atau mungkin lagi nongkrong, mungkin kita kan nggak tahu kan gejalanya tiba-tiba kan muncul. Adakah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan dok? Yang pertama jangan panik ya pasti ya. Iya betul. Yang kedua segera ke rumah sakit. Jadi ini juga campaign yang sedang kita galangkan. Jadi segera KRS ini adalah tadi dibuat singkatan untuk memudahkan mengingat. Lalu juga terapinya gitu. Jadi terapinya kalau stroke apa? Ya ini segera ke rumah sakit. Nah, kenapa harus segera ke rumah sakit? Patut diingat patut digarisbawahi bahwa stroke itu merupakan kegawat daruratan medis yang pertama. Dan juga stroke adalah penyakit yang berpacu dengan waktu. Artinya semakin lama kita memberikan terapi, semakin besar kemungkinan kecacatan yang dialami. Bahkan tadi dampak yang paling parah kan kematian. Jadi saya jelasin nih, misalnya nih, kan tadi stroke yang paling sering kan perdarahan, sumbatan ya secara statistik. Jadi sewaktu terjadi serangan, pasien itu hanya punya waktu 4,5 jam. Setelah dari serangan terjadi. 4,5 jam itu adalah waktu yang diperlukan untuk memasukkan obat yang menghancurkan sumbatan yang telah terjadi. Tapi begitu lebih dari 4,5 jam, itu nggak bisa dikasih lagi obat untuk menghancur sumbatan karena risiko perdarahan akibat pemberian obat itu jauh lebih besar. Nah jadi kita itu punya itu golden period kalau di saraf ya. Golden period itu waktu 4,5 jam dari onset terjadinya serangan hingga mendapatkan terapi obat itu. Ya itu sih. Selain dari terapi dari obat itu, adakah lagi dok pengobatan yang lainnya mungkin? Ya pengobatannya biasanya kita mengendalikan faktor risiko. Jadi misalnya tadi kan udah disebut faktor risikonya, kencing manis, darah tinggi itu dikendalikan semua sih. Terus juga paling ya pemberian obat-obat neuroprotektan, pemberian obat-obat yang bisa memaksimalkan fungsi saraf di otak. Dan yang terakhir biasanya rehabilitasi atau fisioterapi. Jadi sebenarnya sih kalau dipandang kasus per kasus sih. Jadi masih tetap bisa ditanggulangi lah ya dok ya, tergantung juga dari gaya hidupnya orang itu ya, dan pengobatannya juga jadi si stroke ini sendiri. Bukan, jadi ini intinya begini, tadi stroke itu adalah kegawatan medis dan berpacu dengan waktu. Jadi intinya variabel yang kita harus tekankan di sini adalah waktu, karena tadi masih banyak orang tuh yang nggak aware bahwa stroke itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena tadi dia cuma punya golden period 4,5 jam. Kalau yang kita tahu kan kayak di WA yang di grup keluarga kan, kalau orang stroke pertolongan pertamanya tusuk jari lah, biar darahnya keluar, tusuk telinga lah, biar apa yang tipik tusuk. Ya, jadi ya itu sih. Jadi itu yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa itu slogan segera ke rumah sakit itu memudahkan masyarakat umum agar ya ini kalau memang stroke curiga itu tadi ada gejalanya, ya ini segera ke rumah sakit gitu. Nanti biar dokter yang menilai, dokter yang menangani
kalau memang membutuhkan terapi yang membuka sumbatan tadi, bisa diberikan, hasilnya biasanya jauh lebih baik sih. Makanya ke rumah sakit dulu ya dok ya? Iya, karena tadi ada teorinya lagi nih, setiap penunda saat terjadinya stroke itu setiap menitnya itu ada sekitar 1,9 miliar sel saraf yang rusak, yang terancam mati. Jadi setiap menitnya. Jadi makanya itu kalau ditunda ya makin banyak. Tapi total sel saraf kita tuh 86 triliun nih. Banyak sih, 86 ribu miliar ya. Yang rusak kan 1,9, cuman itu makin banyak yang rusak, tentunya gejala klinis yang dihasilkan makin berat. Gitu. Jadi makanya harus cepat ditanggulangi ya dok ya? Harus cepat gitu. Nah, dokter tadi dia menarik terapi tusuk jari ya dok ya? Iya. Apakah itu berpengaruh dok? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada hubungannya sama sekali sama stroke? Iya, nggak ada sih. Cuman ya itu beredar di grup WhatsApp keluarga lebih banyak sih daripada yang kita tahu sih gitu. Oke. Nah dokter, kalau misalkan sudah diobati nih, apakah stroke itu bisa sembuh secara total gitu dok? Tergantung sih. Kalau penanganannya cepat, chance untuk sembuh secara total itu jauh lebih besar gitu. Tapi tadi biasa dokter itu ada asesmen awal menilai faktor resikonya, umurnya, banyak faktor sih. Jadi nggak bisa dijadikan ini juga sih, patokan juga sih. Tapi tadi dengan penanganan yang cepat, tadi kemungkinan untuk sembuh sempurna itu tentu jauh lebih besar dibanding tindakan lebih lambat gitu. Oke. Nah boleh nih dok di-share buat teman-teman yang lagi menyaksikan tips supaya untuk mencegah terjadinya serangan stroke gitu. Oh, jadi untuk mencegah serangan stroke tadi kita bisa tadi faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Jadi hindari faktor-faktor resiko yang bisa membuat menjadi komplikasi stroke di kemudian hari. Jadi kalau misalnya ada yang punya darah tinggi ya dikendalikan darah tingginya, berobat rutin, makan rendah garam, terus juga yang punya kencing manis, kolesterol tinggi, merokok ya stop gitu. Itu jadi semua harus dikendalikan. Bagi yang masih muda yaitu pola hidup sehat. Jangan tadi atur pola makan, berolahraga rutin, hindari merokok dan alkohol gitu. Saya rasa mudah-mudahan ya kayak investasi ya, kayak nabung ya. Kalau dari awal kita menerapkan pola hidup yang sehat, ya mudah-mudahan nanti di masa tua yang kita petik juga hal-hal baik ya, bukan penyakit gitu. Nah dokter, dari faktor-faktor yang bisa dikendalikan tadi, yang dari segi statistik yang paling banyak tuh hipertensi ya dok? Ya, paling banyak itu hipertensi. Yang kedua ini arteriosklerosis. Biasanya kalau arteriosklerosis itu pengerasan pembuluh darah, itu faktor risiko biasanya lemak jahat sih. Oke. Nah dokter, di masa pandemi kayak gini kan, mungkin ada tips kesehatan bagi dokter untuk teman-teman yang sedang menyaksikan dok? Stay at home tetap. Itu sih, iya sih. Jadi kalau yang berhubungan dengan stroke ini ya tetap tadi sih kan udah dibahas bahwa atur pola makan, olahraga ya tetap di rumah, tetap gerak, jangan makan tidur saja kan, boleh tetap selingi dengan aktivitas olahraga, dan juga itu sih ya, tetap di rumah ya, jangan jangan keluar dulu ya. Dan pola hidup yang sehat ya dok? Iya, pola hidup yang sehat tapi dia tetap dilakukan di rumah. Oke. Dokter boleh di-share dulu nih jadwal dokter praktek di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya kapan aja? Saya tiap hari sih ya, dari Senin sampai Sabtu, jadi jam 8 pagi sampai 8 malam ya. Oke, itu dia jadwalnya sudah dicatat ya pemirsa. Nah sekarang ada pertanyaan yang masuk nih dok di live. Dokter, kalau saraf kejepit itu gimana ya dok? Apa bisa sembuh? Saraf kejepit ya? Iya, saraf kejepit pakai jepit rambut mungkin. Harus dilihat kasus per kasus ya, karena kan itu ada tingkatannya tuh. Jadi sih saya tidak bisa menjawab lebih detail, harus dilihat kasus per kasus. Tapi kalau misalnya tadi ya sih harus dilihat kasus per kasus ya. Kalau grade-nya ringan kemungkinan bisa, tapi kalau grade-nya udah berat, tingkatnya berat biasanya jarang sih bisa ya. Tingkatnya itu berdasarkan apa biasanya dok? Biasanya kita lakukan pencitraan MRI biasanya. Nanti itu bisa ketahuan tuh jepitannya itu separah apa gitu. Kalau dia, jadi dibagi 4 biasanya ya. Jadi kalau misalnya grade 1, grade 2, kalau nggak terlalu parah, kemungkinan dengan pengobatan, modifikasi gaya hidup, mungkin ditambah dengan tindakannya misalnya fisioterapi, bisa juga akupuntur, bisa juga
pemberian tapping macam-macam nih namanya, jadi bisa dikendalikan. Tapi itu kalau misalnya udah berat 3 dan 4 gimana dok? biasanya perlu pertimbangan untuk operasi juga sih. Biasanya ya itu nanti ada dokter bedah tulang atau bedah saraf juga yang kita bisa kerjasama sih dalam menangani itu. Jadi operasi itu tindakan yang paling akhir ya dok, kalau misalkan sudah di level yang paling atas gitu ya? Bisa juga level ringan tapi gagal dengan terapi konservatif. Konservatif tadi itu obat-obatan, modifikasi gaya hidup, fisioterapi, tapi dalam jangka waktu tertentu tidak tercapai target, bisa lanjut ke ini tindakan operatif. Operatif pun macam-macam, ada yang cuman dikasih obat dulu, kayak injeksi begitu, nanti dievaluasi per 6 bulan, atau tadi memang harus dibongkar gitu tulang belakangnya. Lalu ada lagi pertanyaan yang masuk dok, mau nanya apakah stroke ini bisa terjadi pada anak-anak atau remaja? Bisa. Bisa. Kenapa itu dok? Biasanya sih gangguan pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Bawaan misalnya itu ada kekentalan darah, bisa juga anemia, sickle cell kita sebut ya, anemia bulan sabit. Jadi ya banyak faktor sih, tapi ya bisa kalau pada anak. Bisa, tapi kemungkinannya lebih sedikit daripada yang usia dewasa gitu ya dok ya. Oke. Ini adakah lagi pertanyaan yang masuk? Mungkin sekali lagi boleh di-share dok jadwal dokter praktek sama di Siloam. Nggak usah ya, nanti terkenal ya dok ya. Oke pemirsa, nah itu tadi informasi yang sudah dibagikan oleh Dr. Andri ya, semoga bermanfaat. Nah untuk kalian yang belum sempat menyaksikan sesi live kali ini, bisa nanti disaksikan full versionnya, videonya itu di YouTube channelnya RS Siloam Sriwijaya. Nah bagi kalian juga yang pengen reservasi ketemu sama dokter, konsultasi ataupun ngelihat jadwal dokter yang praktek di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, sekarang itu ada aplikasinya ya dok ya, namanya My Siloam. Jadi tinggal download baik itu di App Store untuk pengguna Apple maupun di Play Store untuk pengguna Android. Nanti mudah banget caranya, tinggal masukin data-data kalian, reservasi dan langsung. Pokoknya nanti ada guide-nya itu di RS Siloam Sriwijaya. Kalian bisa lihat panduannya di situ. Baik dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas informasinya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat dan dapat diserap dengan baik ya, sehingga kita bisa hidup lebih sehat juga. Akhir kata saya Berliana, saya pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di sesi Health Talk selanjutnya. Bye!